الشيطان الرجيم. Kekeliruan yang kedua yang muncul seputar jihad ini, itu adalah sangkaan yang mengatakan bahwa jihad itu hukumnya fardu ain. Tahu antum ya artinya fardu ain? Hah? Wajib atas setiap individu. Seperti sholat 5 waktu ini. Kalau ada yang tidak sholat bisa diwakili? Tidak bisa diwakili. Dia tidak sholat, dia berdosa. Itu fardu ain namanya. Fardu ain. Ini ada yang menyangka bahwa jihad ini fardu ain. Ada bukunya. Ditulis oleh Abdullah Azzam. Ya. Ditulis oleh Abdullah Azzam. Dan buku ini, Masya Allah. Untuk cari di terjemahannya di Indonesia pasti ketemu. Ya sebab orang Indonesia ini apa yang dia tidak punya ya. Ada semua Masya Allah. Nah ini yang menjangkit. Jadi bisa dibayangkan ya anak-anak muda ini. Ya. Karena itu kata sebagian orang yang sudah tobat dari bom bunuh diri itu. Ada namanya Ali Gufron ya. Dia bilang saya itu mendoktrin orang 2 jam saya. 2 jam saya doktrin dia jadi teroris. Ya. Nah, itu salah satu yang dia masukkan. Jihad ini fardu ain. Jadi orang kalau sudah masuk anak muda kenanya fardu ain, perasaannya wah ini bahaya juga kalau saya nggak jihad ini. Saya berdosa terus ini. Saya matinya nanti kayak gimana? Dia menangis setengah mati. Ya sudahlah, siapkanlah apa yang dia mau siapkan. Ya. Jelas ya? Nah, itulah yang menyebabkan kadang diajak istrinya, kadang seperti kejadian Surabaya itu satu keluarga semuanya. Ya. Jadi gara-gara salah pemahaman. Yang di Surabaya itu kena doktrinnya itu dari dalam dari orang-orang tertentu ya, bukan ini juga, bukan orang yang top mendoktrin juga. Tapi bisa kena juga coba. Ya. Suami istri, anaknya masih kecil, subhanallah. Itu menyedihkan sekali. Saya menangis ketika dengar berita itu. Itu bisa orang-orang jatuh dalam perbuatan radikal ini, doktrin-doktrinnya masuk. Bagaimana tidak? Jihad itu bukan fardu ain. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ditegakkan oleh sebagian umat Islam, gugur atas sebagian yang lain. Kemudian jihad itu terbagi 2. Ada jihad menyerang, ada jihad membela diri. Kalau jihad menyerang itu biasanya kalau orang diserang dia bela dirinya. Kalau dia di dalam negeri lain menyerang dia, itu harus dengan pimpinan seorang pemimpin untuk melawan. Nah ini bukan itu yang sebenarnya biasanya terjadi. Yang ada itu, yang biasa dilakukan oleh aksi-aksi ekstrim itu adalah jihad menyerang. Kalau jihad menyerang di dalam agama, itu disyaratkan beberapa syarat. Di antara syaratnya harus ada kepala negara yang memimpin. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Seorang kepala negara itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya. Kemudian syarat yang kedua, umat Islam harus punya wilayah kekuasaan. Harus punya wilayah kekuasaan. Kalau tidak ada wilayah kekuasaannya, belum boleh berjihad. Karena itu umat Islam itu ada kepala negaranya di Mekah. Nabi SAW ada. Tapi tidak ada wilayah kekuasaan. Makanya jihad nanti disyariatkan setelah umat Islam punya wilayah kekuasaan di Madinah. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan jihad itu punya kekuatan. Ada kepala negara, ada wilayah kekuasaan, tidak ada kekuatan, tidak ada syariat jihad. Iya. Tidak ada syariat jihad. Saya sudah bilang tadi, kisah Hudaybiyah ya. Sekarang saya kasih kisah lain. Belum terjadi, akan datang. Nanti di akhir zaman, ketika Imam Mahdi keluar, Nabi Isa alaihissalam sudah turun. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah itu dari fitnah di akhir zaman keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini umat tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia perangi seluruh penduduk bumi. Malah senjatanya dia lempar ke langit sampai Allah berikan fitnah senjata itu balik berlumuran darah-darah. Iya. Ini Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar, apa sikapnya Imam Mahdi, imam kaum muslimin bersama umat Islam? Ada Nabi Isa lagi waktu itu. Apa sikap mereka? Hadapi yang mati syahid? Tidak ada yang seperti itu.
Allah wahyukan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi supaya naik ke Bukit Tur, bersembunyi di sana. Disuruh bersembunyi. Itu wahyu dari Allah. Karena tidak ada kekuatan mengalahkan mereka. Jelas ya? Jadi harus dipahami makna jihad itu. Jangan selalu bilang, oh jihad yang penting kita mati syahid. Ini sekarang ini susah membedakan antara mati syahid dan mati tak syahid. Ya. Susah membedakannya. Sedikit-sedikit ingin mati syahid. Semua kita ingin mati syahid. Itu cita-cita kita. Dan setiap orang punya cita mati syahid itu adalah keimanan. Bahkan tidak ada cita-cita seperti itu kemunafikan namanya. Kemunafikan. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bih mata ala syu'batin minan nifaq. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, siapa yang meninggal dan belum berperang dengan jihad yang syar'i dan tidak mencita-citakan dirinya untuk ikut jihad berperang bersama pemimpin di jihad syar'i, dia mati di atas mati jahiliyah. Dia salah satu cabang dari mati jahiliyah. Itu cita-cita ada, harus ada pada seorang mukmin. Ingin mati di jalan Allah dalam sebuah jihad yang benar, dipimpin oleh kepala negara, menghadapi musuh yang benar, orang-orang kafir. Nah, itu harus ada. Itu bagian dari keimanan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, tidak disyariatkan berjihad untuk Imam Mahdi dan Nabi Isa bersama kaum mukminin. Jadi syaratkan harus ada kekuatan. Jadi karena itu hati-hati, kalimat fardu ain ini didotrinkan begitu masuk ke anak muda. Nah, inilah yang berubah cara berpikir. Ya. Luar biasa. Kalau tadi ada yang bilang dia doktrin orang 2 jam, saya pernah cuci otak orang 15 menit saja. Alhamdulillah. Langsung dia tobat, tidak mau lagi menjadi pelaku bom bunuh diri. Cuma 15 menit. Ya. Saya keluar dari rumah pakai jasa sopir taksi. Baru mau keluar dari jalan rumah, nanya masalah jihad. Sampai dekat perintis itu, selesai saya jawab. Dia bilang ke saya, Ustadz terima kasih banyak ya, saya baru sadar selama ini saya keliru. Ya. Terus dia bilang terus terang Ustadz, saya sebenarnya ini sudah terdaftar untuk calon pengantin. Ini termasuk orang yang sudah diprogram untuk bom bunuh diri ya. Waktu kemarin rame-rame bunuh diri dia sudah masuk. Sambil lewat begitu dia tunjukkan kita di jalan tol. Nah, kami biasanya kumpul di sana Ustaz. Kalian bikin apa di sana? Kami baca bukunya Imam Samudra. Jadi itu buku Imam Samudra yang menjadi apa? Bawaannya. Nah, inilah hal-hal yang seperti ini kalau tidak dikantar, tidak diterangkan. Itu menjadi bencana sebagian orang. Kadang dia subhanallah seperti ini lembut hatinya sebenarnya. Tidak ada orang yang mengajarinya. Tidak ada orang yang mengajarinya. Itu jarak ringkas sekali. Saya perkirakan sekitar 15 menit itu sampai ke perintis itu. Ya karena waktu subuh ya, cepat biasanya. Selesai. Saya terangkan beberapa hal terkait dengan jihad, dia sadar dirinya keliru di dalam hal tersebut.